Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama salah satu CEO dari Ananta Rupa Studio. Eh, Oke, kita tunggu Kak Ivan di sini selaku CEO ya. Mungkin Bapak ya. Mungkin Pak Ivan Halo, apa Kak Ivan nih? terserah mana aja boleh. Gimana apa Boleh kabar? ya Bapak, biar lebih berasa CEO-nya gitu ya. Iya, Nah, sekarang, ini adalah Pak Ivan gitu ya, salah satu CEO dari Ananta Rupa Studios, salah satu ini ya, mungkin startup di bidang game developer ya, betul ya Pak? iya betul. Oke, nah tapi mungkin nih ya, kalau aku yang kenalin kayak kurang greget gitu ya guys. Nah, kita mau minta Kak Ivan untuk kenalin diri sendiri dulu. Uh, dari mungkin sehari-harinya juga ngapain aja gitu. Apakah CEO itu mungkin ada aktivitas tertentu gitu yang boleh di-sharingin juga, Pak? Boleh silakan, Pak, untuk memperkenalkan diri. Iya, halo, nama saya Ivan. Saya CEO dari Ananta Rupa Studio. Eh Ananta Rupa Studio ini studio game yang berdiri tahun 2011 sebenarnya. Terus dari 2011 kita banyak melakukan services bisnis ya, bikinin game, aplikasi buat perusahaan lain, buat brand gitu. Selama 8 tahun, terus 3 tahun yang lalu kita decide buat develop IP kita sendiri. Karena Ananta Rupa Studio ini memang visi kita adalah buat mengembangkan IP nasional kita gitu yang berdasarkan culture atau budaya budaya Nusantara gitu. Nah, kegiatannya sehari-hari gimana? Kebetulan yang di bawah saya langsung itu bagian IP development. Jadi saya banyak berusaha dengan riset budaya, penulisan dan sebagainya gitu. Terus di lain itu juga partnership ya. Jadi kayak bisnis partnership, bisnis development itu juga juga salah satu kegiatan saya gitu. Oke, keren banget. Nah, ngobrol-ngobrol tentang Ananta Rupa Studios ini nih, Pak. Boleh Ya, diceritain sedikit mungkin latar belakangnya waktu awal-awal membangun si Ananta Rupa Studios ini tuh gimana sih ceritanya gitu? Jadi dulu sebelum di game di Anantarupa saya masuk ke film dulu ya. Jadi memang di film 5 tahunan lah di film. Terus waktu itu film belum semaju sekarang ya, film Indonesia ya. Waktu itu masih susah banget gitu. Jadi kayak eh, banyak proyek-proyek yang di delay dan sebagainya. Akhirnya 2010 waktu itu saya lihat Facebook Facebook jadi platform games. Jadi sekarang pada waktu itu developer games itu nggak harus yang besar-besar. Saya lihat banyak yang berangkat dari studio kecil kemudian bisa post di Facebook dan sebagai publish game di Facebook sebagai platform ya. Dan disitulah saya mutusin untuk bangun Ananta Rupa Studio. Tapi waktu itu memang pertama kita memang bangun dari first project dulu gitu. Jadi dari nol banget. Oh, malah justru awalnya bukan langsung game ya, tapi Iya film bukan. dulu. Oh, Betul, keren. betul. Tapi nih Pak, kan mungkin belum banyak ya, apalagi orang tua gitu, yang Mm-mm. menganggap kita bisa cari uang lewat game gitu. Nah, Ya. tapi kalau ini kan mungkin jadi salah satu perusahaan. Boleh dikasih tahu sedikit gak sih Pak, kok bisa sih kita menghasilkan uang dari game itu gitu? Mm. Jadi kalau kita ngomong industri game itu sebenarnya luas ya. Jadi dari pemain gamenya, kemudian sampai bikin tim e-sportsnya, kemudian sampai developmentnya gitu. Nah, industri game ini sekarang jadi industri digital nomor satu di dunia dengan pendapatan per tahun itu 2.500 triliun tahun. Itu lebih dari 4 kali lipat dari industri film dan animasi digabung. Jadi tentunya prospeknya ke depan sangat besar ya. Dan dibutuhkan banyak banget talent di sini. Karena kalau kita ngomongin game, kita butuh dari harga riset ya sebenarnya mostly. Terus kemudian ada visual concept development, konsep artis, kemudian ada apa namanya, ada 3D modeler, terus kemudian ada animator, ada efek artis, terus ada programmer juga ya kan. Jadi kayak banyak banget dibutuhkan talent-talent untuk bikin satu game itu. Jadi saya rasa ini jadi prospek yang menarik. Kenapa? Karena Indonesia banyak 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 anak-anak yang sebenarnya pintar ya dan kreatif, tapi mereka nggak mendapatkan kesempatan buat menuangkan kreativitasnya kayak gitu.
Nah, kalau misalnya nih, kita kerja di dunia game gitu, apakah kita harus jago main game atau kita harus suka sama main game gitu? Eh, Kalau suka, tentunya harus suka ya. Eh, Despite of apapun game yang dimainkan. Kenapa? Karena buat understanding gimana kita kerja dalam satu produksi atau pipeline itu juga harus harus care kan. Kalau orang nggak suka nggak bisa care sama sama developmentnya atau produksinya gitu. Yang penting itu, yang lain saya kira sebenarnya bisa belajar ya, karena mostly kalau kita dulu mulai semuanya otodidak ya. Kita bayangin universitas yang paling maju di Indonesia itu dosennya juga belum pernah bikin game. Jadi Hmm, jadi apa yang dipelajari di kampus mungkin sebagai basic, kemudian biasanya kalau terutama engineers di kita ada pemagangan selama setahun karena kita ada transfer knowledge juga selama 6 bulan. Itu buat mengisi gap antara institusi pendidikan dan industri gitu. Gitu. ya, dan, kebetulan juga kita partnership juga ya, Lukmi sama Ananta Rupa Studios ini. Makanya teman-teman mahasiswa yang saat ini semester 5 maupun semester 6, teman-teman bisa ambil program internshipnya juga ke Ananta Rupa Studios ini. Nah, ngomong-ngomong nih tentang internship, Pak. Kalau misalnya ada salah satu mahasiswa kita nih pengen ke Ananta Rupa Studios ini. Nah, Mm-mm. bisa dapat apa sih magang di Ananta Rupa Studios ini? Nah, magang di kita sebenarnya cukup spesial ya. Kenapa? Karena kalau memang lolos dari tes, nanti langsung masuk ke pipeline. Artinya apa? Bakal belajar pipeline sebuah industri itu seperti apa sih gitu. Karena ini yang banyak yang nggak bisa diajarkan di kampus, fakultas maupun institusi pendidikan yang lain ya. Karena waktu belajar di kampus tentunya kita lihat idealnya seperti ini gitu. Bahkan kalau mostly kayak di fakultas-fakultas yang IT base-nya itu diajarin dari A sampai Z. Padahal kalau di industri enggak, kita kerjanya itu baik dengan banyak orang, dengan tim, terus kemudian nanti dari situ dengan skala projectnya juga yang real itu baru tahu kalau nggak mungkin kita mengembangkan game sendirian tuh nggak mungkin. Jadi butuh ada understanding di tim lain. Jadi akan tahu porsi, oh butuh orang yang memang di naratif, desain. Kemudian nanti waktu meeting-meeting juga bakal ketemu sama berbagai orang dari berbagai latar belakang yang bisa kasih masukan atau insight gitu. Jadi kayak eh, belajar dalam timnya tuh pasti berasa banget gitu. Gitu. Nah, kalau misalnya boleh tahu juga nih, saat ini lagi ngebuka program magang untuk bidang apa aja sih? Atau semua bidang itu lagi dibuka? Kita bidangnya mostly banyak ya, tergantung ya. Kayak kita bahkan kayak dari PR atau marketing atau dari branding atau dari event. Kemarin kita kerjasama dengan salah satu universitas di Jakarta yang ada apa namanya jurusan event. Itu juga kita juga ada kerjasama juga. Terus arkeologi, filologi kita juga buka ya kan buat tim riset. Terus kalau jurusannya kayak film, advertising itu kita film terutama itu kita juga buka di bagian writings ya, IP writings dan lain-lain banyak kok sebenarnya. Kayaknya kita hampir bisa terima dari semua jurusan deh. Oh, jadi nggak harus ini ya, nggak harus terbelakangnya tuh IT juga, bisa dari bisnis, Enggak. mungkin ya manajemen. Iya, ya, Bisnis, oke. bisnis dan manajemen justru sekarang lagi open banget. Karena kalau IT itu di industri game kan ya cuma 10% ya. 10% lainnya tuh yang lain-lain gitu. Lebih banyak yang lain-lainnya daripada di IT-nya gitu. Oke, jadi nih buat teman-teman nih mahasiswa yang lagi semester 5, semester 6, lagi di jurusan bisnis juga, ngambil jurusan bisnis, manajemen itu lagi ada peluang yang besar banget buat kamu di Anantarupa Studios ini. Nah, balik lagi nih Pak tentang berbisnis di dunia game gitu ya. Nah, kalau ada satu pertanyaan juga yang menarik nih, apakah ada skill khusus untuk membangun bisnis? Apa mental yang harus dipersiapkan ketika Kalau mau waktu dulu mungkin Bapak punya pengalaman membangun bisnis ini? Kalau membangun bisnis dan menjalankan bagian bisnis department itu dua hal yang beda ya. Karena kalau kalau membangun bisnis tentunya butuh duit dan butuh
punya ini apa namanya sebenarnya yang paling penting itu stamina karena long run banget gitu kayak naik turunnya tuh harus tahan. Tapi kalau di bagian bisnis department di kita itu syaratnya yaitu bisa mengidentifikasi potensi-potensi bisnis yang dilakukan dengan partner kita, terus kemudian intinya harus ada critical thinking juga dan creative thinking bisa digabung di situ. Intinya itu aja sih. Masih banyak juga yang kepo nih tentang bisnis, Kak. Ya. Kalau tantangan dan kesulitannya dalam membangun bisnis, terutama di bidang game ini, Pak? Dulu ya, itu susah banget. Kenapa? Karena banyak orang nggak percaya di industri game. Ya kan, karena seperti biasa Indonesia tuh selalu terbelakang. Ya kan, kita nggak, kita lihat aja kayak banyak tren startup di sejak tahun 2014, 2015 ya, sampai hingga sekarang belum ada tuh venture capital yang invest di game secara heavy ya. Jadi itu kita lihat itu sebagai kayak bahkan venture capital aja mereka tuh outdated gitu loh, ketinggalan zaman. Jadi antara kita yang leading di industrinya, ya kan, sama supporting fund-nya itu nggak match. Mereka masih ngomongin platform, mereka masih ngomongin solusi, mereka masih ngomongin fintech-fintech gitu. Kita udah melaju ke depan, udah on board dengan apa industri nomor 1 ini gitu. Jadi itu kesulitannya. Jadi akan banyak challenge-nya itu adalah kita gimana kita keluarin gitu. Jadi kita sekarang Anantarupa kan mengembangkan Lokapala ya, itu game e-sport pertama dari Indonesia dan ini juga jadi beban kita juga buat push through karena kalau kita berhasil push through Lokapala ke Indonesia atau ke dunia bahkan itu yang venture capital ini yang kolot ini bisa baru ikut gitu. Jadi itu challenge-nya di situ. Nah, challenge kedua adalah menghadapi stigma. Karena kalau orang bilang, hai, kerja di industri game gitu. Padahal kita lihat banyak banget kayak entrepreneur ya, bisa kayak Razer gitu. CEO Razer itu kan miliar dulu juga gamers gitu. Terus dari dia dari berbagai event itu dan dia jadi juara, kemudian dia bangun bisnisnya dari situ. Jadi Razer. Jadi kayak sebenarnya kita berbisnis itu bisa dari mana aja, tergantung angle-nya. Tapi pasti start dari sesuatu yang menarik buat kita gitu. Itu aja sih. Oke, keren juga ya. Nah, tapi boleh di-spill nggak sih, Kak, kayak produk dari Anantarupa Studio yang mungkin udah cukup sering didengar telinga teman-teman gitu, mungkin kalangan anak muda, ada nggak sih gitu? Atau mungkin event yang diadain gitu? Pasti Lokapala, karena Lokapala ini selain game e-sport pertama di Indonesia, kita juga jadi bagian dari sejarah ya, karena pada waktu PON Papua tahun ini pertama kalinya e-sports dipertandingkan secara eksibisi. Dan di situ Lokapala menjadi game lokal pertama nih, yang mengawali sejarah eksibisi atau sejarah e-sports di PON gitu. Juga kemarin barusan weekend minggu lalu ya, itu kita ada grand final Piala Presiden yang salah satu gamenya juga Lokapala. Jadi kalau sekarang kita lagi push apa ya Lokapala gitu, karena Lokapala ini masih banyak PR-nya, kita harus segera ke Asia Tenggara gitu, publish gitu. Berarti kalau misalnya untuk si produknya nih, range umurnya tuh kira-kira di umur berapa sih, Pak? Kita usianya pemainnya 13 sampai 35-an ya. Karena range untuk game esports memang cukup lebar gitu. Dan rata-rata main di Indonesia kan rata-rata main Indonesia aja 17 sampai 30-an. Berarti cukup panjang ya, maksudnya cukup lebar juga range umurnya, bisa dimainin hampir semua umur. Selama dia masih bisa main kali ya. Betul. Nah, ada yang tanya juga nih, kalau misalnya resolusinya nih dari Kak Ivannya sendiri ataupun dari perusahaan Anantarupa Studio ini untuk tahun depan ya, apalagi sih Bang? Ya. Resolusi saya sebenarnya cukup banyak gitu. Ya nanti kita lihat aja gimana ya. Satu, kita harus publish Lokapala di Asia Tenggara karena ini produk lokal pertama ya, dan satu-satunya sekarang yang bisa masuk ke market global. Yang kedua, tentunya dengan agenda
e-sports bakal jadi salah satu kurikulum pilihan di sekolah, kita juga ingin game lokal kita dimasukkan ke jadi bagian dari itu, journey itu. Kenapa? Karena Lokapala ini punya misi budaya, memperkenalkan banyak budaya lokal kita yang kita semua sudah lupa ya. Kita dulu sebesar apa, atau nilai budayanya seperti apa gitu. Jadi jangan sampai e-sports ini masuk sekolah tapi gamenya game impor kayak gitu. Itu dua resolusi saya yang cukup yang sebenarnya masuk di roadmap perusahaan juga. Terus yang terakhir tentunya menyelenggarakan kompetisi tingkat regional. Regional itu artinya kalau di game e-sports ya tingkatnya Asia Tenggara. Karena itu yang bakal jadi justifikasi atau legitimasi bahwa produk lokal kita diterima di global gitu. Oke, banyak lumayan juga ya. Semoga tercapai juga di tahun depan ya Pak Iya. untuk Terima kasih. turunnya. Iya. Oke. Nah, lanjut ada satu pertanyaan lagi. Apa yang membuat Ananta Rupa Studio ini mampu bersaing? Apalagi sekarang ini lumayan udah muncul ya startup juga banyak, perusahaan-perusahaan game yang di luar negeri juga banyak gitu. Apa yang membuat Ananta Rupa Studio ini tuh mampu bersaing? Ya, jadi gini. Pertama gini. Ya, jadi sebenarnya kalau kita udah membicarakan bisnis ya, entrepreneurship, terus kemudian kita bicara soal industri, kita harus lepas dulu dari bayang-bayang startup dulu nih gitu. Karena itu dua hal yang beda gitu. Startup itu punya mindset, karena saya juga mentor di startup juga ya, udah dari 2016. Startup itu punya mindset gimana kita mendisruption pasar. Mendisruption artinya apa? Sebisa mungkin menghilangkan pesaing atau menghancurkan pesaing itu disruption. Gimana kita jadi nomor satu kayak gitu atau top 3 paling enggak itu startup. Nah di industri, however kita lihat ya misalnya kayak di industri ya, di industri game itu di Indonesia yang nilainya itu 25 triliun itu lebih dari 20 triliunnya tuh dihasilkan 100 games. Artinya apa? Nggak perlu jadi nomor satu, nggak perlu jadi top 3 gitu. Asal bisa masuk top 100-nya kita bisa masih make a lot of money, apalagi di dunia gitu ya kan. Jadi pertanyaannya kalau lebih relevan adalah dalam bisnis atau entrepreneurship, bagaimana sih kita menghadapi dalam tanda kutip persaingan gitu. Perusahaan yang lebih besar, perusahaan yang lebih kaya, perusahaan yang lebih punya modal dan sebagainya ya. Kita harus tahu ada triangulasi yang penting dalam bisnis, yaitu satu marketing, satu branding, dua marketing, tiga positioning. Nah itu harus dikuasai dengan benar tuh. Branding itu bukan bikin logo, bukan desain logo, itu bukan. Branding is another thing. Marketing juga bukan beda sama promotion atau sales. Karena di Indonesia kebanyakan divisi marketing kerjaannya sales atau promotion. Itu dua hal yang beda. Jadi marketing itu ya arrange the whole thing supaya produk itu sendiri bisa terjual. Maksudnya terjual ya, maksudnya ada acquisition tanpa spending cost kayak gitu. Itu marketing. Kemudian positioning. Nah ini yang positioning dan branding ini dua hal yang juga saling berkaitan banget dalam menentukan posisi kita terhadap yang what so called di mata publik itu pesaing gitu. Jadi misal kayak ternyata kompetitor kita yang operating on the same space itu raksasa gitu, sebesar Tencent gitu, yang pendapatannya setahun setengahnya negara Indonesia misal kayak gitu ya. Setengahnya pendapatan se-Indonesia gitu. Nah, kita harus juga harus paham, kita belajar dulu dari produknya dia. Oh, produknya dia ternyata nyasarnya menengah ke atas. Nah, kita cari positioning yang beda gitu. Jadi positioning itu kalau kita nomor 3, nomor 2, nomor 3, nomor 4 atau nomor 100 pun itu nggak ada masalah. Yang penting kita menentukan positioning produk kita sendiri gitu. Kayak Lokapala sendiri kan kita based on Asia Pacific culture ya. Itu yang belum pernah diangkat sama sekali, posisi yang kita cukup kuat di situ. Karena kalau orang mau niru atau mau ubah ke situ butuh riset. Risetnya bisa bertahun-tahun. Kita riset dari tahun 2008 gitu. Terus kemudian kalau mau niru Jiplek juga susah banget buat mulai dari nol lagi kan gitu. Jadi itu yang create unique positioning, ya kita perkuat di situ. Gitu. Oke.
Iya, ya. Nah, tadi aku cukup tertarik juga nih, Pak, sama soal branding gitu ya. Nah, branding kan mungkin agak susah juga ya, Pak. Apalagi kan di masa pandemi ini orang tuh kayak berlomba-lomba gitu kan. Iya. Nah, branding paling digunakan oleh atau misalnya cerita apa di balik Anantarupa Studio yang bisa dibagikan. Kan branding itu kan kayak seolah-olah ada ceritanya gitu kan ya Pak. Untuk dibagikan ke audiens, ke apa di konsumen gitu ya. Ya. Supaya mereka itu tertarik. Nah, cerita apa sih yang dibagikan oleh si Anantarupa Studio ini untuk brandingnya? Jadi, jadi kalau kita kemarin kebetulan ya karena ada banyak hal ya. Ada yang memang didesain, ada yang memang just in time, maksudnya kayak tepat dengan masanya. Jadi kalau branding yang kita bangun, branding itu selalu berkaitan sama naratif. Naratif perusahaannya apa sih gitu? Visi kita apa? Apakah itu sejalan? Kalau kita kan memang visinya di pembangunan IP yang berdasarkan uh, culture atau budaya Nusantara ya. Nah, branding kita tahun ini kemarin adalah gini. Tahun ini tuh kan ada PON, ya kan? PON pertama tuh kan dilakukan di Solo, ya kan? Nah, PON pertama dilakukan di Solo tahun 67. Kenapa? Karena waktu itu kita diblokade sama Belanda. Jadi Indonesia tuh nggak dikenal nih di PBB. Jadi meskipun kita udah merdeka tapi nggak diakui secara global. Nah, waktu itu Indonesia menyelenggarakan PON untuk menunjukkan kedaulatan nasional kita, ya kan? Nah, itu saya pakai di naratif di tahun ini, ya kan? Ini sebenarnya off the record, tapi ya udahlah, mau nggak banyak juga. Jadi karena saya dari Solo, Pak Jokowi juga dari Solo ya, dan itu tentunya ada kebanggaan juga sebagai orang Solo kan. PON ada di Papua tahun ini, jadi dari Solo saya Papua. Ada dua hal yang kita lakukan di situ. Ketika ada esports exhibition di PON, jika ada produk lokalnya, itu akan membuat Indonesia punya naratif buat, oh Indonesia juga berdaulat bahkan di industri yang baru ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memang yang ini by design, kita desain karakter kita untuk Papua. Karena kita kan semangatnya kebersamaan, kita mau angkat berbagai karakter secara historis maupun secara mitologi dari berbagai daerah di Nusantara. Jadi kita bangun seorang karakter namanya Candavasi yang kita riset tentang berbagai budaya Papua dan kita ambil dari culture utamanya, itu root utamanya dari suku Amungme, suku tertua di Papua. Jadi itu yang kita launch pada waktu PON tahun ini. Dan itu cukup membanggakan karena banyak kita tahu branding kita berhasil kalau orang yang nggak main Lokapala pun ikut ngomongin itu gitu. Dan saya rasa cukup berhasil karena setelah event itu kita diundang untuk ikut di Piala Presiden. Gitu. Oke. Ini mungkin nyambung nih soal branding, Pak. Kalau personal branding, menurut Bapak penting nggak sih di dalam sebuah bisnis? Personal branding itu ya penting, tapi itu masalah integritas, ya kan. Kebanyakan kalau sekarang ya, what so called entrepreneurs ya, apalagi yang baru mulai, mereka melakukan personal branding itu sebagai topeng mereka gitu. Jadi pada waktu topeng mereka jatuh atau kebongkar, itu hancur semua bisnisnya. Jadi kalau kita ngomong personal branding, jangan bangun topeng. Tunjukkan siapa Anda, that's the thing. Jadi kalau kita nggak ada sesuatu yang kita tutupin lagi, ya kita nggak perlu nutupin apapun kan. Jadi integritas kita kejaga, gitu. Halo, maaf, saya nggak dengar. Sorry. Sorry. Oke, Pak, mungkin jadi pertanyaan terakhir sebelum kita menutup link Talk kali ini. Bapak punya pesan nggak buat mungkin mahasiswa yang belum tahu dunia industri gitu kan, belum pernah kerja sebelumnya. Nah, apa pesan Bapak untuk mereka yang mungkin baru mau magang juga, mungkin ada yang terpikir juga mau ke Anantarupa gitu, tapi masih ragu. Nah, Bapak sebagai yang lebih senior, lebih punya pengalaman mungkin ya, ada nggak yang mau dibagikan gitu? Kalau saya mau bagi itu adalah gini, kalau saya bisa ngulangin dulu ya, waktu pertama kali saya masuk ke film maupun ke
ke industri game ini, saya milih buat magang dulu, kalau bisa. Kenapa? Karena saya bisa belajar what's do and done-nya. Karena kita kalau belajar sendiri ya, kita pikir kita tahu dari baca artikel, dari nonton di YouTube, nonton apa segala macam. Enggak, dunia nyata itu lebih harsh dari itu, dan ada banyak faktor yang mereka nggak kasih tahu gitu. Even kayak kita ikut motivator-motivator di Indonesia gitu, motivator sukses gitu. Itu mereka cuma spill kayak 10% atas apa yang terjadi di dunia nyata gitu. Di belakangnya itu ada banyak sekali yang kita nggak tahu. Makanya saran saya adalah sebelum terjun ke dunia bisnis, ya paling nggak 2 tahun pertama itu harus coba join ke atau kerja atau magang ya, itu di industri yang Anda sasar dulu. Jadi tahu what's do and don't-nya, gimana mereka jalanin bisnis, gimana mereka jalanin manajemen, gimana mereka nargetin sales dan sebagainya, benar melakukan marketing dan sebagainya. Karena apa ya, kalau kita langsung terjun sekalian gitu, wah itu nanti istilahnya buang umur terlalu banyak lah, nggak sebanding sama apa yang kita dapat gitu. Itu sih saran saya sih. Oke, sip. Terima kasih banget Pak untuk Terima sarannya. kasih. Semoga Iya, mahasiswa yang nonton juga ikut terinspirasi nih sama Pak Ivan, salah satu CEO Ananta Rupa Studio. Dan buat teman-teman yang semester 5-6 mau join untuk magang ke Ananta Rupa Studio, ini boleh banget ya, terbuka banget, tinggal akses aja ke program internship LIKMI. Nah, buat teman-teman yang udah bertanya juga di kolom question, terima kasih atas partisipasi kalian. Nanti ada panitia dari LIKMI yang bakal pilih dari kalian untuk mendapatkan giveaway-nya. Terima kasih Pak untuk waktunya, sudah mau berbagi, mau sharing sama kita di siang terima hari kasih. ini. Iya, Iya, terima kasih juga, sangat menginspirasi dari Pak Ivan ini ya. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Pak di lain sesi. iya terima kasih. Oke. Iya, oke. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah stay tune di LIKMI Talk kali ini. Jangan lupa kita masih ada LIKMI Talk lainnya juga sama orang-orang lainnya juga yang lebih hebat juga, yang sama-sama hebat juga. Kita ketemu lagi di LIKMI Talk selanjutnya ya. Stay connect guys. Thank you. Ya, sama-sama.